Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Python FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Python FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Kemudian untuk yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Python Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update sebuah informasi yang dibilang bisa positif, bisa negatif, teman-teman. Itu tergantung bagaimana cara pandang teman-teman, tetapi kalau misalkan kita para developer yang ada di dunia kripto tidak hati-hati, maka dunia kripto bakal hancur dan itu akan berimbas luar biasa terhadap network teman-teman. Jadi kalau kita lihat Bitcoin hari ini harganya 1 miliar lebih, itu bisa berubah menjadi 0 teman-teman. Nah ini kita akan membahas tentang ini, apa itu. Jadi ini ada sebuah postingan menarik, ini tadi malam saya baca Oscar Darmawan, CEO dari Indodax. Kalau teman-teman yang main di dunia kripto pasti tahu market Indodax. Beliau menyatakan hati-hati, komputer kuantum sudah semakin nyata. Semoga blockchain segera evolve enkripsinya, sepertinya bakal banyak adblock tahun depan. Nah ini kita akan membahas apa itu komputer kuantum dan apa dampak negatifnya terhadap dunia kripto, khususnya terhadap P-network teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini, komputer kuantum ini adalah jenis komputer yang memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk memproses informasi, teman-teman. Jadi mekanika dari kuantum adalah cabang fisika yang menggambarkan perilaku partikel pada skala sangat kecil seperti atom atau partikel subatomik, teman-teman. Nah, kemudian pada saat kita berbicara tentang dunia kripto, komputer kuantum ini menghadirkan ancaman yang sangat signifikan bagi dunia kripto karena kemampuan uniknya untuk memecahkan algoritma enkripsi yang digunakan dalam sebagian besar sistem blockchain, teman-teman. Ada beberapa ancaman utama yang perlu diperhatikan. Jadi sebagian besar cryptocurrency termasuk Bitcoin atau Ethereum itu menggunakan algoritma enkripsi di mana komputer kuantum ini memiliki kekuatan yang sangat kuat untuk memecahkan kunci pribadi, teman-teman. Jadi kalau kita ada istilah frase sandi itu kekuatannya ada pada algoritma, itu bisa dibobol dengan kekuatan dari komputer kuantum, teman-teman. Jadi yang resiko berikutnya, jika kunci pribadi atau frase sandi yang dimiliki oleh pengguna itu para hacker dengan menggunakan komputer kuantum itu dapat membobol kunci pribadi dari pengguna, teman-teman, dengan cara mereka akan mampu mengakses dan mencuri aset digital di dompet atau di wallet pengguna, seperti misalkan wallet yang ada di browser, dan juga mereka bisa menandatangani transaksi palsu, teman-teman. Kemudian juga kita tahu bahwa blockchain itu tergantung pada konsensus dan keamanan data. Jadi serangan pada konsensus dengan memecahkan hashing atau algoritma dari dunia blockchain, maka para hacker atau para pelaku jahat itu bisa lebih mudah mendominasi proses penambangan dan melakukan serangan 51% untuk merusak integritas jaringan. Kemudian mereka juga bisa melakukan pemalsuan transaksi, teman-teman. Jadi tanda tangan digital, kita tahu kalau kita bikin wallet di P-network itu butuh tanda tangan digital.
Jadi dengan kekuatan komputer kuantum itu tanda tangan digital bisa diretas atau dihack dan data transaksi dalam blockchain dapat diubah atau dipalsukan, teman-teman. Jadi ini ancaman komputer kuantum apabila memang betul-betul terrealisasi. Dan kalau saya lihat Oscar Darmawan ini pada saat beliau menyatakan seperti ini bukan sembarangan, teman-teman, karena pasti beliau sudah mendapatkan informasi yang levelnya grade A, teman-teman. Nah, sekarang dalam konteks P-Network kita akan membahas bagaimana dampak dari komputer kuantum terhadap P-Network, teman-teman. Jadi kita akan membahas analisis dampak positif dan negatif perkembangan komputer kuantum terhadap P-Network. Jadi kalau kita berbicara dampak positifnya, yang pertama adalah dorongan untuk inovasi keamanan. Jadi ancaman komputer kuantum itu dapat memaksa P-Network untuk mengadopsi algoritma enkripsi pasca kuantum yang lebih aman, dan ini bisa meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap platform asalkan tim pengembang atau developer dari P-Network mampu cepat untuk bereaksi, teman-teman. Kemudian jika P-Network berhasil melakukan upgrade sistem untuk mengantisipasi komputer kuantum, ini dapat menempatkan jaringan P-Network di posisi strategis dalam kompetisi blockchain. Jadi keberhasilan ini juga bisa meningkatkan nilai dan penerimaan Pi sebagai aset digital. Kemudian ancaman eksternal seperti komputer kuantum itu bisa memperkuat ikatan komunitas P-Network untuk mendukung perkembangan, pengembangan, dan juga mendorong partisipasi aktif di dalam menjaga ekosistem, teman-teman. Kemudian kalau kita berbicara dampak negatifnya dari komputer kuantum terhadap P-Network, yaitu adanya resiko keamanan data dan akun, teman-teman. Jadi jika enkripsi yang ada pada saat ini tidak di-upgrade sebelum komputer kuantum mencapai skala praktis, maka akun pengguna dan transaksi di P-Network bisa menjadi target serangan yang merusak kepercayaan terhadap jaringan, teman-teman. Kemudian upgrade besar untuk mengimplementasikan enkripsi pasca kuantum itu bisa memicu hard fork, teman-teman. Jadi hal ini dapat membagi atau memecah belah komunitas dan akan menciptakan versi-versi baru dari jaringan dan mengurangi likuiditas Pi. Kemudian tidak semua proyek blockchain itu memiliki sumber daya dan tim yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap ancaman komputer kuantum. Jika P-Network gagal mengikuti langkah inovasi ini, maka posisinya dalam ekosistem blockchain global itu dapat melemah, teman-teman. Kemudian melakukan upgrade ke enkripsi pasca kuantum itu membutuhkan biaya yang sangat besar, baik dalam hal sumber daya manusia maupun teknologi, dan hal ini dapat memperlambat pengembangan fitur lain yang direncanakan oleh P-Network, teman-teman. Jadi intinya untuk menghadapi ancaman dari komputer kuantum yang mampu membobol blockchain dengan sangat mudah ini, teman-teman, maka untuk tetap relevan, P-Network harus mengantisipasi dampak komputer kuantum dengan memperkuat keamanan jaringannya. Jadi langkah ini akan menjadi ujian besar, tetapi juga menjadi peluang untuk membuktikan kemampuan adaptasi dan inovasinya di tengah tantangan teknologi. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bisa menambah literasi dan wawasan bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.